Akhir Perang Dunia Kedua membawa harapan perdamaian dan kemerdekaan di Asia Tenggara. Indonesia, setelah bertahun-tahun dijajah Jepang, akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Namun, kemerdekaan ini masih rapuh. Belanda, penjajah Indonesia sebelumnya, enggan melepaskan daerah jajahannya yang berharga. Belanda melancarkan serangan militer untuk merebut kembali daerah jajahannya, menjerumuskan Indonesia ke dalam periode ketidakstabilan dan konflik. Di tengah kekacauan ini, Aceh, sebuah provinsi di ujung utara Sumatera, berada di persimpangan jalan. Dikenal karena keimanan Islamnya yang kuat dan semangat kemerdekaan yang tinggi, Aceh telah lama menentang kendali dari luar. Selama pendudukan Jepang, Aceh menjadi pos militer yang strategis. Dengan kekalahan Jepang, Aceh melihat peluang untuk menegaskan otonominya. Namun, masa depan masih belum pasti. Pemerintah Darurat Republik Indonesia, yang dibentuk selama Revolusi Nasional Indonesia, mengakui posisi unik Aceh. Aceh diberi status provinsi di bawah pemerintahan darurat ini. Pengakuan ini menegaskan pentingnya sejarah Aceh dan kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, periode otonomi relatif ini berumur pendek. Belanda, yang bertekad untuk membangun kembali Kendali, melanjutkan agresi militernya. Indonesia menghadapi tekanan besar, mencari pengakuan dan dukungan internasional. Negosiasi dan manuver politik yang terjadi selanjutnya akan berdampak besar pada nasib Aceh. Keputusan yang dibuat di ruang konferensi yang jauh akan menabur benih konflik yang akan berlangsung selama beberapa dekade. Pada tahun 1949, di bawah tekanan internasional, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Namun pengakuan ini ada harganya. Indonesia dipaksa untuk menerima struktur federal menjadi Republik Indonesia Serikat. Aceh, bersama dengan daerah lain, diberikan otonomi dalam federasi baru ini. Namun, sistem federal ini berumur pendek. Banyak pemimpin Indonesia, termasuk Presiden Soekarno, percaya bahwa negara kesatuan yang terpusat sangat penting untuk persatuan dan stabilitas nasional. Pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan, dan Indonesia menjadi Republik Kesatuan. Perubahan ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi Aceh. Status Aceh diturunkan dari provinsi menjadi kresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini disambut dengan kemarahan dan kebencian oleh banyak orang Aceh. Mereka merasa dikhianati oleh pemerintah Indonesia, yang mereka yakini telah mengingkari janji otonomi. Hilangnya status provinsi mereka dipandang sebagai penghinaan terhadap identitas mereka dan penolakan terhadap signifikansi sejarah mereka. Ketegangan agama semakin memperumit situasi. Masyarakat Aceh, yang merupakan Muslim yang taat, merasa khawatir dengan kebijakan sekuler pemerintah pusat. Promosi Pancasila oleh pemerintah, sebuah ideologi nasional yang menekankan toleransi dan pluralisme agama, dianggap oleh sebagian orang sebagai ancaman terhadap identitas Islam Aceh. Keluhan-keluhan ini yang dipicu oleh rasa terpinggirkan secara politik dan budaya, menciptakan lahan subur bagi ketidakpuasan dan sentimen separatis. Di garis depan perlawanan Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat adalah Daud Beurewe, seorang ulama dan pemimpin politik yang dihormati. Beurewe, yang pernah menjabat sebagai gubernur Aceh di bawah pemerintahan darurat, adalah pendukung kuat otonomi Aceh. Dia telah berjuang tanpa lelah untuk kemerdekaan Indonesia dan percaya bahwa Aceh, dengan sejarah dan identitas budayanya yang unik, pantas mendapatkan pengakuan khusus di negara baru ini. Beurewe sangat kecewa dengan pembubaran sistem federal dan penurunan status Aceh, muncul sebagai kritikus vokal terhadap pemerintah pusat. Dia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah mengikis identitas budaya dan agama Aceh. Dia menyerukan otonomi yang lebih besar bagi Aceh, menuntut agar daerah tersebut diberi hak untuk mengatur urusannya sendiri, terutama dalam hal agama dan pendidikan. Pesan Beurewe beresonansi dengan banyak orang Aceh, yang merasa semakin terasing dari pemerintah pusat. Mereka melihatnya sebagai seorang pemimpin yang memahami kekhawatiran mereka, dan yang bersedia memperjuangkan hak-hak mereka. Seruan Beurewe untuk otonomi, bagaimanapun disambut dengan kecurigaan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah, yang waspada terhadap gerakan separatis, memandang setiap tantangan terhadap otoritasnya sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Beurewe tidak terpengaruh oleh sikap keras pemerintah, terus mengadvokasi hak-hak Aceh. Dia percaya bahwa dialog dan negosiasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan ketegangan yang semakin meningkat. Namun,
Upayanya untuk menemukan solusi damai dipenuhi dengan ketegaran. Pemerintah yang bertekad untuk menghancurkan setiap tanda perbedaan pendapat, menanggapi dengan kekerasan. Ketidakpuasan yang membara di Aceh mencapai titik didih pada tahun 1903. Daud Beurewe, frustrasi dengan penolakan pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada Aceh, bergabung dengan gerakan Darul Islam. Darul Islam, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosowo Wirjo, adalah kelompok Islam radikal yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia. Aliansi Beurewe dengan Darul Islam menandai titik balik dalam perjuangan Aceh untuk menentukan nasib sendiri. Apa yang dimulai sebagai gerakan untuk otonomi di dalam Republik Indonesia berubah menjadi pemberontakan bersenjata sepenuhnya. Beurewe mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Kartosowo Wirjo, menyiapkan panggung untuk konflik yang panjang dan berdarah. Pemerintah Indonesia menanggapi pemberontakan tersebut dengan cepat dan brutal. Militer melancarkan operasi kontra pemberontakan besar-besaran, mengerahkan ribuan tentara ke Aceh. Desa-desa yang dicurigai menyembunyikan pemberontak dihancurkan, dan warga sipil yang dituduh mendukung pemberontakan menjadi sasaran penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum. Namun, pemberontakan tersebut terbukti sangat tangguh. Para pemberontak memanfaatkan hutan lebat dan medan pegunungan Aceh, melancarkan perang gerilya yang berlarut-larut melawan pasukan pemerintah. Mereka mendapat dukungan yang cukup besar dari penduduk setempat, yang membenci taktik keras pemerintah, dan bersimpati dengan tuntutan pemberontak untuk otonomi yang lebih besar dan kebebasan beragama. Pemberontakan Darul Islam, meskipun akhirnya dihancurkan oleh militer Indonesia pada awal 1960-an, memiliki dampak yang langgeng di Aceh. Ini menabur benih kebencian dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat, menciptakan iklim ketakutan dan penindasan yang akan bertahan selama beberapa dekade. Konflik tersebut, meskipun secara resmi berakhir, meninggalkan warisan kekerasan dan trauma yang akan terus menghantui Aceh.